Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Akar Kuliner Indonesia. Teman-teman, video kali ini saya mau membuat roti Maryam atau roti cane. Roti ini bisa dijadikan frozen food. Jadi kalau sewaktu-waktu teman-teman butuh, tinggal ambil aja dan tinggal langsung dipanggang. Bagaimana cara membuatnya? Tonton aja videonya sampai akhir. Dan sebelumnya, untuk mensupport channel ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean video-video baru saya berikutnya. Terima kasih. Pertama kita siapkan 1 kg tepung terigu segitiga biru yang premium seperti ini, yang gambarnya seperti ini. Lalu ada 1/4 telur ayam, ini kita masukkan aja semuanya. Masukkan juga margarin kurang lebih 125 gram. Di sini saya menggunakan merek Blue Band. Masukkan juga 3 sendok teh munjung gula pasir dan garamnya 3 sendok teh, nggak usah terlalu munjung, peres aja. Ini aduk-aduk aja sampai tepungnya ini berbentuk butiran-butiran. Berbentuk seperti ini seperti ada butiran-butiran. Lalu masukkan air kurang lebih 350 ml. Untuk airnya disesuaikan aja karena tergantung dari besarnya telur ayam. Disesuaikan aja kira-kira sampai adonannya itu menjadi kalis. Supaya mudah kalisnya, adonan ini dibanting-banting. Kira-kira sampai seperti ini. Kalaupun tidak kalis banget nggak apa-apa, karena ini nanti akan kita diamkan dulu, istirahatkan adonannya. Kita tutup adonannya dan diamkan kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit ini kita buka. Nah, adonannya ini udah lembut banget. Ini aduk aja atau diadon lagi aja supaya menjadi lebih kalis. Ini kita ambil dan kita potong-potong adonannya. Ini kita potong-potong dan akan saya timbang kurang lebih 60 gram dari setiap potongannya. Ini semua udah saya timbang dan kita bikin bulatan-bulatan seperti ini. Hasilnya di sini kurang lebih ada 27 bulatan. Kita bulat-bulatin aja semuanya. Yang kecil ini sisanya. Tahapan berikutnya, ini kita olesin bulatan-bulatan ini dengan margarin. Biasanya sih saya rendam dengan minyak sayur, tapi karena sekarang minyak sayur lagi mahal, jadi kita olesin aja dengan margarin. Tapi nggak apa-apa, ini hasilnya akan sama. Setelah semua bulatan ini diolesin dengan margarin, kita tutup aja dengan lap. Ini kita istirahatkan kurang lebih 1-2 jam. Setelah 2 jam diistirahatkan, kita buka aja lapnya. Dan ini saya mau ambil 1 bulatan adonan. Saya mau cetak adonan ini menjadi roti. Tahapan ini paling penting banget, jadi harus benar-benar diperhatikan bagaimana cara membuatnya. Bikinnya ini persis banget seperti membuat kulit martabak telur. Jadi harus diperhatikan, ini tangan kirinya ada di sebelah bawah, tangan kanannya ada di atas. Ini kita balik aja, nah seperti ini. Kita tarik-tarik pinggirannya agar lebih tipis supaya hasil rotinya ini tidak bantet atau tidak keras. Lalu olesi aja dengan margarin di bagian atasnya. Kita tarik, kita ambil dari setiap ujung-ujungnya persis seperti ini. Dan kita bentuk adonan ini berbentuk seperti huruf S. Dan kita angkat lagi seperti konde ya. Jadi bikin seperti konde. Ini kayak gini hasilnya. Karena tahapan ini yang paling penting banget, jadi saya ulangi lagi untuk proses membuatnya. Roti yang ini akan saya beri isian coklat dengan menggunakan meseseres. Kurang lebih 3 sendok teh munjung.
Prosesnya sama, kita tarik-tarik bagian ujungnya seperti ini. Dan kita bentuk juga menjadi seperti huruf S. Dan kita tekuk berbentuk seperti konde. Dan ini hasilnya saya bikin jadi dua, yaitu coklat dan original. Lalu kita tutup adonan ini kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit kita buka aja. Dan kita ambil satu adonan rotinya. Kita pipihkan adonan, karena adonannya ini lembut banget, jadi saya pipihkan dengan tangan aja, itu mudah banget. Menjadi sebesar ini hasilnya. Bisa juga menggunakan rolling pin seperti ini. Hasilnya sama seperti ini. Lakukan hal yang sama dengan isian yang coklat. Ini hasil roti yang semuanya telah dipipihkan. Sekarang waktunya kita panggang rotinya. Ini untuk roti yang original dulu. Olesi teflon dengan mentega atau margarin, lalu panggang roti originalnya. Karena ini mau saya buat frozen, jadi saya panggangnya hanya setengah matang aja. Cukup seperti ini kita angkat aja, lalu panggang untuk sisa roti originalnya. Sekarang kita panggang untuk yang isian coklat. Sama, ini kita panggangnya hanya setengah matang aja. Kalau sudah seperti ini kita angkat aja. Dan panggang lagi untuk sisa roti yang isian coklatnya. Ini hasil roti yang sudah dipanggang setengah matang. Kebetulan roti canai ini sudah ada yang pesan, jadi saya langsung bungkus aja roti ini ke dalam plastik packingnya. Dan plastik packing ini saya gunakan plastik khusus untuk yang di freezer atau frozen ya. Karena kalau bukan plastik yang frozen, biasanya kalau taruh kelamaan di freezer, plastik itu akan mengeras dan akan mudah pecah. Nah, ini kita sealer aja semuanya. Ini saya contohnya hanya membuat 1 kg terigu aja ya. Dari 1 kg terigu ini menghasilkan 5 bungkus roti canai. Karena kebetulan yang pesannya ini lumayan banyak, tapi saya nggak bikin videonya untuk semuanya. Saya hanya contoh aja membuat 1 kg, jadi sebanyak kurang lebih 5 bungkus. Di video ini cuman ada 4 bungkus karena yang satu bungkus yang masih hangat, jadi belum saya bungkus. Nah, hasilnya seperti ini yang original sama yang coklat. Kalau mau diisi dengan yang keju juga bisa ya, jadi ada varian keju khusus atau dengan coklat keju. Sekarang kita panggang roti yang sudah dimasak setengah matang ini. Kita panggang kembali ya, karena saya mau review rotinya ini. Kalau mau hasilnya lebih moist, ini bisa diolesi dengan margarin atau menteganya lebih banyak ya. Jadi lebih rotinya tuh bisa lebih mengkilat. Ini hasil yang sudah dipanggang kembali. Ini sengaja saya olesi menteganya hanya sedikit karena saya pingin tekstur rotinya itu lebih kering, jadi rotinya itu bisa lebih crispy. Dan ini hasil rotinya juga berserat ya. Sekarang kita cobain aja untuk roti originalnya ya. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini di dalamnya sih tetap lembut ya. Di luarnya aja ini rasanya lebih crunchy atau lebih crispy. Nah, sekarang rotinya mau saya kasih topping coklat dan keju. Sebelumnya roti ini saya olesi dulu dengan margarin. Sekarang kita cobain aja yang rasa coklatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, sama ya, dalamnya lembut, di luarnya tetap ada rasa crispy-crispy-nya. Sekarang kita cobain roti yang ada toppingnya. Kalau rotinya sih sama ya rasanya.
dengan dikasih seres dan keju, ini rasanya jauh lebih nikmat. Kalau teman-teman mau cobain roti ini buat stok di rumah atau mau buat usaha, di-request aja resepnya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton channel ini. Maafkan kalau saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.